Silakan dilanjutkan Pak Herman. Ya, terima kasih banyak Bapak Osi atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita ingin menguji Ibu Yutima di tahapan uji komprehensif ini. Ibu Yutima, semoga Ibu Yutima pertanyaan demi pertanyaan yang diberikan oleh penguji 1 dan penguji 2 Bapak Sulfadli bisa Ibu selesaikan dengan baik, dan saya anggap bahwa pelaksanaan uji komprehensif untuk Ibu Yutima jangan berhenti sampai di sini Bu Yutima ya, harus lanjut di PPL ya. Tapi walaupun seperti itu ya, Ibu Yutima harus tetap semangat memberikan yang terbaik ya, karena ada penguji 1 dan penguji 2 memberikan pertanyaan Ibu Yutima. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Muhammad Sulfadli untuk menguji Ibu Yutima. Disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Herman atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yutima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Siap melaksanakan uji komprehensif ini? Insya Allah siap Pak. Saya ingin menanyakan apa persiapan Ibu Yutima mengikuti ujian komprehensif ini. Bisa disampaikan apa saja persiapannya? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Persiapan saya untuk UKOM ini yang pertama itu yang paling mendasar sebenarnya adalah persiapan mental Pak ya. Saya mempersiapkan mental untuk nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak penguji ya. Dan yang kedua adalah saya mempersiapkan diri untuk mencari literatur, kemudian mengumpulkan materi-materi yang sudah pernah saya dapatkan selama PPG, dari selama identifikasi masalah sampai kemudian membuat rencana aksi. Kemudian saya pelajari kembali dan saya berharap itu bisa menjadi persiapan saya untuk menghadapi UKOM ini. Kemudian yang ketiga, saya juga mencari referensi dari internet mungkin, barangkali bisa membantu saya, dan juga tentunya diskusi dengan teman-teman. Itu persiapan saya, Pak. Oke. Tidak menanyakan, karena kan Bu Yutima hari kedua. Tidak menanyakan apa yang ditanya pada teman yang kemarin ujian. Saya hanya menanyakan kira-kira di dalam UKOM itu apa yang perlu dipersiapkan teman-teman gitu. Ya sepertinya sih memang mental ya, karena memang sebanyak apapun ilmu kita, kalau mentalnya sudah tidak siap itu barangkali tidak bisa menjawab gitu. Jadi betul memang sekali itu. Iya. Yutima. Saya yakin Ibu Yutima dengan segala persiapannya, dengan segala yang sudah dilakukan di hari pertama mengikuti PPG, bisa melewati, bisa melaksanakan UKOM ini dengan baik. Ya, yang pertama saya ingin Ibu Yutima bisa menjelaskan rencana aksi pertama dan rencana aksi kedua secara garis besar saja, ya, sambil Ibu Yutima memperkenalkan diri kembali, baik di sekolah dan identitasnya. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi saya juga belum menyapa. Selamat sore. Karena di sini sudah sore, Bapak Muhammad Sulfadli dan juga penguji 2 Bapak Herman Syarif. Perkenalkan saya Yutima SPD dari SMP Negeri 11 Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kemudian untuk garis besar aksi 1 dan aksi 2. Aksi 1 di sini saya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dan saya mengambil satu masalah. Saya melihat bahwasannya ini masalah yang paling krusial karena di dalam kelas saya adalah masalah tentang kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Dan akar masalahnya itu setelah saya melihat dari kajian literatur, kemudian dari wawancara dan observasi, ternyata di situ dikarenakan karena kurangnya penerapan dari saya sendiri sebagai guru, penerapan model dan metode yang kurang menarik itu kurang diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu, penentuan solusinya adalah saya berusaha mencari model yang tepat bagaimana caranya
model ini bisa menarik siswa, bisa membuat siswa kembali fokus, kembali berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Itu untuk aksi yang pertama. Dan yang untuk yang kedua, saya memilih masalah tentang kesulitan belajar siswa. Saya melihat di dalam proses pembelajaran ini tidak semua siswa itu kemampuannya sama. Jadi ada kemampuan siswa yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu saya melihat ada akar masalah di situ. Akar masalahnya adalah ketika dalam pembelajaran ini ada guru yang hanya menyamakan siswa. Satu kelas misalnya ada 30 siswa itu disamakan gitu. Nah, ternyata itu ada kalanya itu tidak bisa seperti itu karena ada juga siswa yang tidak bisa mengikuti. Oleh karena itu, penentuan solusi dari akar masalah itu adalah saya menggunakan model discovery learning dengan strategi berdiferensiasi. Itu untuk yang kedua. Untuk yang aksi pertama tadi, Pak, yang masalah tentang konsentrasi belajar itu, ya kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran, saya mengambil solusi yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning dengan berbantukan ice breaking dan juga media video pembelajaran gitu, Pak. Suaranya belum terdengar, Pak. Baik, Bu Yutima tadi sudah 2 solusi untuk mengatasi 2 masalah yang sudah diidentifikasi. Itu melalui kajian literasi, kajian literatur, wawancara. Nah, saya ingin menanyakan apakah itu benar-benar sudah tepat atau sudah Ibu Yutima sudah yakin bahwa solusi itulah yang paling bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seberapa besar keyakinannya Ibu Yutima? Silakan. Terima kasih, Pak. Saya merasa yakin dengan model pembelajaran yang saya pilih, dengan solusi yang sudah saya pilih, karena dengan pertimbangan, yaitu beberapa kajian literatur yang sudah saya lihat, di situ meyakinkan saya, kemudian ditambah dengan wawancara, di situ dari kepala sekolah, guru, dan juga bahkan pengawas. Di situ saya melihat saran-saran dari mereka, model apa yang kira-kira tepat di situ. Saya memilih problem based learning. Karena kenapa? Model ini berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik ini dipusatkan untuk fokus, untuk konsentrasi memecahkan suatu masalah sehingga siswa itu terlibat aktif. Tidak ada anak itu untuk bagaimana mengambil celah untuk bermain ataupun keluar dari materi pembelajaran itu. Dan apabila dalam proses pembelajaran pemecahan masalah dalam penerapan problem based learning ini ada kejenuhan misalnya, saya mengintegrasikannya dengan memberikan ice breaking, memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, sehingga siswa itu bisa kembali lagi fokus, bisa kembali lagi berkonsentrasi. Ditunjang dengan pembelajaran itu, saya menyajikan video pembelajaran juga. Jadi dari video pembelajaran yang menarik, itu juga diharapkan bisa membuat siswa itu termotivasi, tetap fokus, dan konsentrasi dalam belajar. Oke, Ibu Yutima. Karena Ibu Yutima sangat yakin, saya kira itu sudah setengah dari keberhasilan dalam pelaksanaannya ya, kalau sudah yakin. Saya ingin lagi menggali terutama di perangkat pembelajaran, baik rencana aksi pertama dan rencana aksi kedua. Tentang terkait dengan pembelajaran yang berbasis HOTS. Dan juga yang penting itu adalah mengarahkan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan siswa dalam abad ke-21. Yang ingin saya tanyakan Ibu Yutima, bagaimana Ibu Yutima memahami itu dan itu bisa dituangkan di dalam rencana aksi sehingga nanti bisa dilaksanakan di ruang-ruang kelas Ibu Yutima. Silakan. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Penerapan HOTS dan pembelajaran abad 21. Penerapan HOTS ini sudah ada sejak penyusunan RPP, sejak kita menyusun di bagian kompetensi dasar, kemudian di indikator pencapaian kompetensi. Di situ sudah terlihat dan RPP yang sudah saya rancang itu sudah
di dalamnya terdapat HOTS dan juga ABA 21 karena di dalamnya sudah ada yang menganalisis, artinya adalah C4 itu sudah HOTS, baik dari indikator pencapaian kompetensi, kemudian diturunkan lagi kepada tujuan pembelajaran, kemudian diturunkan lagi pada kegiatan pembelajaran sampai kepada penilaian, instrumen penilaian itu pada akhirnya juga menerapkan HOTS, di mana di situ sudah saya terapkan lebih banyak menganalisis karena memang problem based learning ini juga kegiatannya lebih banyak menganalisis masalah-masalah yang ada dalam materi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk penerapan ABA 21 yang saya tahu penerapan ABA 21 itu ada creativity, kemudian critical thinking, kemudian collaboration, kemudian ada communication. Dan itu sangat jelas sekali di dalam RPP saya, ya, di mana dalam penerapan problem based learning ini memang sangat sejalan dengan pembelajaran ABA 21. Apalagi diintegrasikan juga dengan teknologi, jadi semuanya sudah sejalan dengan HOTS dan ABA 21 dalam penerapan di RPP. Ya. Selanjutnya tentang Ibu Yutima tadi mengajar di Jambi ya? Iya, Bapak, di Jambi. Asli dari Jambi ya? Aslinya Jawa Tengah, Pak. Aslinya Jawa Tengah? Iya, Bapak. Kenapa bisa sampai ke Jambi? Karena lulus PNS-nya di sini, Pak. Lulus PNS? Iya. Jauh dari kota Jambi? 30 menit. Oh, 30. Iya. Ya. Baik, sudah lama ya? Untuk di SMP Negeri 11 Muaro Jambi 3 tahun. Ya. Tentang pengalaman Ibu Yutima itu melakukan refleksi pembelajaran. Mungkin pernah melakukan kegiatan refleksi pembelajaran di sekolah. Dan itu ketika menyusun RPP ada yang namanya refleksi pembelajaran. Ada kegiatan, biasanya kegiatan penulis. Nah, bagaimana itu Ibu bentuk-bentuk atau apa saja kegiatan refleksi pembelajaran yang Ibu Yutima pernah lakukan atau sudah menyusun itu di perangkat pembelajaran, dan seberapa penting itu dilakukan oleh seorang guru tentang refleksi pembelajaran. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Selama saya mengajar 3 tahun, mengajar IPS di SMP Negeri 11 Muaro Jambi, alhamdulillah saya menganggap bahwa refleksi itu penting dari bagian pembelajaran. Kenapa penting? Karena refleksi itu adalah ujung tombak dari suatu pembelajaran. Kita bisa mengetahui pembelajaran hari itu tercapai atau tidak. Apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum, yaitu dari refleksi itu. Jadi kegiatan refleksi ini adalah dengan cara kita menanyakan atau memberikan umpan balik kepada siswa, bagaimana siswa memahami materi pembelajaran keseluruhan pada hari ini, apa kekurangannya, apa yang perlu ditambahkan, apabila memang perlu ditambahkan di pertemuan selanjutnya, itu akan terlihat. Jadi bagi saya memang refleksi itu sangat penting untuk mengetahui apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran itu apa belum. Gitu, Pak. Ya, terakhir dari saya tentang pengalaman ini. Saya banyak berbicara tentang pengalaman, menanyakan pengalaman, dan ya, Ibu Yutima pengalaman mengikuti PPG ini, ya, sejauh ini sampai di UKM ini, apa saja Ibu Yutima sudah peroleh atau apa yang sudah manfaat apa yang Ibu Yutima sudah dapatkan, bisa dijelaskan kepada kita. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Tentunya banyak sekali pengalaman selama PPG ini Bapak, karena sebelum mengikuti PPG, ibaratnya saya ini hanyalah guru biasa atau guru yang belum guru sebenarnya, karena saya mungkin hanya mengajar, kemudian menerapkan RPP itu mungkin setahu saya, sebisa saya, tetapi belum detail dengan sintaks-sintaksnya dengan benar gitu. Tetapi setelah saya mengikuti PPG ini, saya jadi tahu ilmu mana yang benar, mana yang seharusnya, dan bagaimana cara kita menjadi guru yang profesional sesuai dengan cita-cita saya gitu Pak. Jadi dari pengalaman di PPG ini sangat luar biasa, baik dari teman-teman di dalam kelompok diskusi, dari dosennya yang luar biasa, dari guru pamongnya,
itu luar biasa pengalamannya dan berharap itu bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi guru profesional nantinya. Terima kasih. Baik, ya kita berharap begitu ya Ibu Yutimah. Semoga Ibu Yutimah bisa terus mengembangkan dan bisa mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh di pembelajaran PPG. Dan ini masih ada tahap ke depannya, masih ada PPL, dan masih ada mungkin ujian komprehensif dan sebagainya. Ya, semoga yang terbaik buat Ibu Yutimah ya. Terima kasih banyak, Saya Pak. kembalikan, demikian dari saya kembalikan kepada Bapak Dr. Herman Syarif. Silakan Pak Herman. Terima kasih banyak Bapak Sulfadli atas telah menguji Ibu Yutimah ya. Jadi untuk Ibu Yutimah, pertanyaan dari saya yang pertama itu, Ibu kan kepengennya jadi guru yang profesional ya. Iya, Pak. Ketika menjadi guru yang profesional, ada 4 kompetensi yang harus Ibu Yutimah miliki. Di 4 kompetensi itu, yang mana saja itu yang dimaksud, Bu? 4 kompetensi guru. Terima kasih Bapak Herman Syarif atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, saya akan mencoba menjawab. 4 kompetensi guru yang saya ketahui ada 4. Yang pertama, yang paling mendasar itu adalah kompetensi kepribadian. Karena dari kompetensi kepribadian ini, ibaratnya kita adalah guru, kalau orang Jawa bilang adalah digugu dan ditiru. Artinya adalah menjadi contoh atau menjadi tauladan bagi siswanya. Oleh karena itu harus memiliki kepribadian yang baik, yang nantinya bisa dicontoh oleh murid-murid atau oleh siswa kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial, di mana ini adalah kompetensi atau kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi, baik dengan murid, dengan guru, dengan teman sejawat, lingkungan sekolah, kemudian dengan orang tua siswa, dan juga dengan masyarakat sekitar. Itu adalah kompetensi sosial. Dan yang ketiga adalah kompetensi pedagogik, di mana pedagogik ini adalah kemampuan kita dalam mengelola kelas. Di dalam kelas itu bagaimana kemampuan kita, kemudian kemampuan dalam mengembangkan kurikulum, merencanakan pembelajaran, dan juga mengevaluasi atau menilai, itu adalah kemampuan pedagogik. Kemudian yang keempat adalah kemampuan profesional, di mana ini adalah kemampuan kita secara profesional sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa memahami materi-materi pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa kita, kemudian kita memahami juga KD, indikator, dan sebagainya, dan juga kemampuan kita secara profesional menggunakan teknologi itu juga termasuk dalam kemampuan profesional. Jadi kemampuannya itu ada 4 itu tadi, Pak. Terima kasih. Baik. Yang saya garis bawahi dari jawaban Ibu Yutimah adalah penggunaan teknologi. Nah, kalau kita mengukur kemampuan Ibu Yutimah tentang penggunaan teknologi, saya berikan rentangan 0 sampai 10. Ibunya ada di mana? Kalau saya sendiri untuk menjawab saya ada di mana, insya Allah saya sudah belajar, insya Allah sudah 8 ke atas mudah-mudahan, Pak. Pilih salah satunya. 8, Pak. 8. Iya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Yang Ibu pahami tentang keterampilan dasar mengajar, itu ada beberapa, Bu. Bisa disebutkan? Keterampilan dasar mengajar ya. Yang saya ketahui keterampilan kita dalam mengajar itu, keterampilan dasarnya itu, kalau tidak salah ada 8. Yang pertama itu adalah keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas, kemudian keterampilan dalam membimbing siswa dalam berdiskusi, kemudian keterampilan yang lainnya itu keterampilan untuk melaksanakan variasi pembelajaran di dalam kelas, kemudian keterampilan untuk memberi penguatan kepada peserta didik, yaitu Pak, yang saya ingat. Ada satu yang terlupakan. Keterampilan mengelola kelas. Ya, di dalam mengelola kelas, ketika ada siswa yang sering membuat gaduh dalam kelas, strategi apa yang Ibu lakukan? Membuat gaduh di dalam kelas ini hampir sama dengan masalah yang saya identifikasi di sekolah saya, Pak. Jadi ibaratnya ini mungkin
siswa ini kurang motivasi dan juga kurang konsentrasi, kurang fokus dalam pembelajaran. Oleh karena itu, strategi yang bisa saya lakukan yang pertama adalah berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana yang menyenangkan dulu. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum belajar kita harus sepakat ya nak, bagaimana belajarnya, kamu harus fokus, kamu harus mengikuti pembelajaran, jangan gaduh. Kalau gaduh bagaimana? Ada punishment-nya. Kalau kamu mengikuti dengan baik bagaimana? Ada reward-nya. Seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan kelas. Kemudian kita juga harus menyusun strategi dengan menyediakan mungkin media pembelajaran yang menarik. Bisa dengan video pembelajaran, kemudian mengintegrasikan mungkin teknologi, bisa dengan kuisis atau sebagainya. Jadi anak itu fokus terhadap yang dikerjakannya. Jadi dia tidak akan gaduh kemana-mana seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memberikan ice breaking juga supaya anak itu tidak tidak jenuh, karena biasanya kalau gaduh itu dia itu jenuh, tidak suka terhadap pembelajaran, kemudian dia gaduh. Tapi kalau misalnya pembelajaran ini menyenangkan, kemudian ada penguatan dari kita, ada ice breaking, kemudian ditambah lagi dengan reward dan punishment. Ini yang membuat anak semakin tertantang. Oh ya, kalau saya baik saya dikasih reward, kalau saya tidak baik saya bisa dikasih punishment, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Yutimah. Selanjutnya Ibu Yutimah kami tunggu ya di PPL ya. Kenapa Pak? Kami tunggu di PPL ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diluangkan oleh Bapak Muhammad Fadli dan Ibu Yutimah sudah bisa bergabung di grup sebelah. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Erman. Ya, Oke, Terima kasih Pak Erman Syari, Selamat. terima kasih Pak Muhammad Zulfadli. Ya, sukses, sehat selalu. Amin, Bapak juga sehat selalu, sukses. Amin. Saya izin pamit. Iya Pak, terima kasih.